Selamat datang di podcast Sehabis Nonton, di mana podcast ini akan mengulas atau membahas film-film yang sehabis gue tonton di bioskop. Nah, bersama gue di sini ada Hans dan lagi-lagi bareng teman gue di sini. Hai, gue MT lagi. Nah, ada MT. Di sini di episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang cukup unik. Filmnya lagi-lagi cukup unik. Film yang berhubungan tentang agama nih, ya kan? Tentang Iya agama. sih, Sebenarnya agama. bukan film agama ya, cuman ini tuh film lebih pas disebut film politik. Politik dalam beragama lah ya. Ya, politik dalam konstitusi agama. Iya betul, konstitusi agama. Gitu. Jadi filmnya tahun 2024 memang rilisnya tahun lalu. Cuman baru tayang di Indonesia ya, tayang di Jakarta itu 2025. Tahun ini baru tayang. Nah, dan baru aja kita tonton nih. Judul filmnya adalah Conclave. Oke, Conclave. Conclave ini juga salah satu film yang masuk dalam banyak nominasi di Oscar tahun ini ya. Ya banyak. Jadi Ada memang berapa ya? kalau nominasi lengkapnya kita nggak tahu sih ada berapa Iya banyak sih. Cuman per hari ini kita udah dapat list pemenang Oscar dan Conclave ini memenangkan untuk kategori Adapted screenplay. Best Adapted Screenplay ya. Iya betul sekali. Jadi memang film Conclave ini diadaptasi dari sebuah novel karya Robert Harris dengan judul yang sama, Conclave. Tahun berapa tuh rilisnya novelnya? Wah, kalau novelnya kurang tahu juga sih gue tahun berapa Iya ya. sih. Cuman untuk filmnya tahun Iya, 2024. tahun lalu. Tahun lalu. Gitu. Jadi memang ini film legit, film bagus ya. Oke, ini bagus sih filmnya sih. Bagus ya? Bagus. Gitu. Jadi film ini tuh disutradarai sama Edward Berger, kemudian ditulis oleh Peter Strahan sama Robert Harris, ya penulis novelnya. Kemudian dibintangi oleh Ray Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Samati, Isabella Rossellini, Sergio Castellitto, sama Carlos Diaz. Jadi memang di sini tuh banyak cast. Karena filmnya itu tentang institusi Katolik Roma ya, gereja Katolik Roma ya. Berarti kebanyakan orang-orang Italia lah ya. Orang-orang Itali, bener. Jadi di sini deh kita mulai kayak biasa. Alasan lu mau nonton film ini tuh kenapa sih? Alasan dari gua dulu ya. Boleh. Mungkin karena menurut gue ini filmnya salah satu film yang unik ya dari sinopsis yang diberi dari filmnya. Premisnya cukup unik. Ya, premisnya unik. Gua aja belum pernah ketemu film yang kayak gini. Oke. Dan akhirnya gua mencobalah untuk nonton kemarin. Tapi sebelumnya lu pernah ini nggak? Kalau gue tanya, lu pernah nonton film yang temanya itu tentang agama nggak? Kalau tentang agama paling kayak Falak sih, horor gitu. Lebih ke horor ya. Iya. Iya sih, bener sih. Karena film-film yang nyangkut agama tuh atau Kebanyakan religion horor kebanyakan ya. horor ya. Oke. Tapi terus kalau yang soal politik itu paling pernah sih politik tentang 12 Angry. 12 Angry Men. Ya, Lu udah nonton ya? 12 Angry Men. Yang versi tahun 98 kalau salah ya. Bentar cek dulu. Itu kan film lama tuh. Iya, betul. Tapi lu udah nonton berarti? Udah. Oh, oke. Sorry, tahun 57 yang gue nonton. 57. Iya. 98 karena baru kan? Iya, 98, 57 57 baru. bener. Iya, 57. Masih hitam putih kan? Masih. 12 Angry Men. Oke. Ada kesamaannya sama film ini? Paling kesamanya sih tentang politiknya, tentang gimana berpolitiknya sih. Tentang berpolitik ya. Iya. Maksudnya bagaimana caranya gathering vote, Iya, kan? betul. Terus gimana caranya dia menghasut supaya memilih biar dia, bisa masuk ke kubu dia Ya, lah. campaign gitu-gitu. Campaign gitu, ya Oke. betul sekali. Kalau gua alasan menontonnya itu karena ini sebenarnya hal yang deket sama kita sih sebenarnya. Katolik gitu, agama Katolik ya, Kristen Katolik, di mana institusi gereja apalagi. Karena kan kita sama-sama datang dari SMA Katolik gitu kan, ya Teh ya. Betul. Kita bersekolah di SMA Katolik, jadi kita ini kenal dari SMA, gua sama MT dan kita sama-sama bersekolah di sekolah Katolik gitu. Jadi memang udah familiar lah ya. Iya. Tapi untuk conclave itu sebenarnya kata yang asing sebenarnya. At least bagi gua sampai kemarin.
Iya betul, konklav sampai gitu. pas filmnya keluar ya. Heeh. Nah, jadi memang mungkin kita bahas sedikit kali ya, maksudnya istilah-istilah perkatolikan inilah ya. Oh ya. boleh, tapi mungkin gue sih udah agak-agak lupa sebenarnya sih soal ini sih. Kalau konklav, ingat konklav itu adalah pertemuan kardinal. Oh iya. Kita bahas kardinal dulu berarti ya. Nah, kardinal itu adalah biasanya itu uskup. Nah, uskup itu kan adalah kayak apa ya? Pemimpin gereja Katolik di suatu daerah tertentu gitu uskup. Misalnya ada uskup Bandung, ada uskup Bogor, ada uskup Jakarta gitu. Uskup. Nah, kardinal itu biasanya dari uskup-uskup ini. Berarti pemilihan di antara para uskup-uskup ini jadi satu untuk wakili kardinal Indonesia gitu ya? Apa Itu beda? bukan. Oh, Itu beda. kalau itu uskup agung. Oh, itu setahu uskup gua. agung. Jadi kalau untuk yang Indonesia itu biasanya uskup agung. Jadi jadi dipilih itu dari uskup-uskup per daerah jadi uskup agung, misalnya uskup agung Jakarta gitu. Nah, itu berarti mewakili uskup agung Indonesia biasanya. Karena di Jakarta kan agungnya. Uskup agungnya di Jakarta. Ini correct me if I'm wrong juga ya, karena kita sama-sama bukan dari Katolik tapi ya kan. Jadi mungkin untuk kalian Tapi yang kita- orang Katolik bisa coba komen benerin kalau ada salah gitu. Bener, tapi kita seenggaknya pernah sekolah di sekolah Katolik dan beberapa hal Yang paham, tipis-tipis ngerti lah. Yang nggak terlalu detail lah. Detail, benar. Nah, kardinal, tadi gue lanjutin lagi ya, saya kan diangkat dari uskup atau uskup agung. Nah, tapi kalau kardinal ini ditunjuk langsung oleh paus. Oh. Syaratnya sebenarnya nggak ada syarat pastinya sih. Itu kayak hak prerogatif dari paus. Jadi paus menunjuk siapa, gitu jadi kardinal. Oh. Gitu biasanya. Nah, balik lagi tadi ke konklav. Konklav ini judulnya sendiri itu adalah artinya adalah pertemuan para kardinal ini. Jadi kardinal ini tuh punya tugas di mana ketika uskup yang sedang menjabat itu berhenti Atau meninggal. karena meninggal atau karena mengundurkan diri, mereka harus mengadakan konklav gitu ya. Jadi kayak vote, ya kan? Kayak pemilu lah. Oh, iya. Istilahnya pemilu paling gampang ya. Pemilu untuk menentukan siapa paus yang yang selanjutnya. ya the new pope gitu kan. Jadi paus yang baru. Nah, itu namanya konklav. Nah, seperti filmnya. Jadi konklav ini memang film ini tuh memang membahas peristiwa itu, ya kan? Iya. Konklavnya itu. Di mana syarat akan politik gitu kan. Ada politik, ada iman juga, faith. Nah, Ya kan? Terus ada skandalnya juga, gitu ya. Nah, terus mungkin ada juga nanti namanya kuria. Ingat gak Kuria yang mana ya? Kuria Roma dibilangnya. Jadi Tempat kuria ya, itu masalah ya? kuria itu nanti adalah badan pemerintahan. Oh. Jadi kuria itu diambil dari bahasa Latin, kuria sendiri itu namanya pemerintahan. Jadi pemerintahan Roma. Nah, kuria Roma. Itu badan pemerintahan untuk Gereja Katolik Roma. Jadi dia itu kayak eksekutifnya lah, badan eksekutifnya bersama dengan paus bekerja di Vatikan gitu. Oh, oke. Bekerja di Vatikan. Seperti itu. Nah, alasan menontonnya kayak tadi tuh ya kan. Betul. Sebenarnya premis awal ceritanya itu adalah simple dan relate dengan masa sekarang nih. Kita tag podcast ini masa sekarang. Karena kan paus sekarang paus kita sekarang Fransiskus pernah berkunjung ke Indonesia kan, ke Jakarta. Oh iya, pas tahun lalu ya? Apa 2 tahun lalu? Kayak tahun lalu. Tahun lalu kalau salah ya? Tahun lalu. Terus kemudian sekarang kondisinya lagi sakit. Oh, sakit. Lagi ya? sakit. Lagi sakit. Nah, jadi di filmnya kita kembali lagi ke filmnya. Paus yang menjabat pada saat itu meninggal. Secara tiba-tiba, ya kan? Iya, betul. Meninggal. Nah, tokoh utama kita Kardinal Lawrence. Ya, Lawrence ya. Jadi dia itu kalau di filmnya itu Dean ya. Jadi kayak dekan gitu ya. Jadi dia yang memang Lawrence bilang bahwa ada orang yang cocok jadi shepherd jadi gembala, ada orang yang harus manage the farm. Dan dia cocoknya yang Dan I am the manager. Jadi memang Kardinal Lawrence, tokoh utama kita ini adalah manajer di Vatikan gitu. Ya kan, di Kuria. Jadi Kardinal Lawrence yang mempersiapkan conclave inilah, conclave untuk menentukan siapa
yang akan mengisi next kekosongan Paus. posisi paus yang baru gitu. Jadi semua kardinal dari seluruh dunia akan dipanggil ke Vatikan untuk menghadiri konklav ini. Berarti konklav ini suatu apa ya? Kayak persidangan gitu ya? Persidangan sidang. tapi secara tertutup. Secara tertutup. Nah, itu uniknya tuh, di mana konklav ini nggak seperti pemilu-pemilu pada umumnya, ya kan? Sifatnya adalah tertutup, gitu. Jadi ketika mereka dikumpulkan di satu tempat di Vatikan, di gereja gitu ya, di Vatikan, semua akses internet, telepon, berarti semua akses dari wifi, luar lah ya? Akses dari luar, berita dari luar, nggak boleh masuk sampai ke dalam. Dan itu nggak cuman dari nggak cuman dari yang secara yang terlihat, tapi dari bangunannya pun juga dikurung kan mereka. Oh iya, dikurung sih itu. Jadi mereka nggak boleh, jadi mereka bener-bener pure harus fokus hanya untuk memilih paus selanjutnya. Konklav inilah, event konklav ini, gitu. Udah kayak di penjara berarti ya? Bener, tapi sampai mereka akan keluar atau konklav ini selesai ketika sudah terpilih lah ya. Paus yang baru ini sudah terpilih, gitu. Sebenarnya premis awalnya seperti itu ya. Jadi paus yang sedang menjabat sekarang meninggal, posisinya kosong. Terus diadain ada festival konklav inilah untuk memilih paus yang baru ini siapa yang akan menggantikan, ya kan? Dan calonnya adalah pada kardinal itu, gitu. Nah, disitulah uniknya. Oh iya, dan intrik politiknya. Dan konklav ini nggak cuma berjalan sehari doang ya, sehari keluar ya. Itu nggak tahu sih berapa hari sebenarnya sih. Syaratnya adalah majority vote-nya itu berapa ya? 72 ya kalau salah ya. Ya mungkin ya. Kayak kalau nggak salah sekitar 70-an lebih deh kalau di film kemarin ya. Kardinalnya kayaknya kalau nggak salah ada 110, 100 something gitu ya. Jadi mereka, tapi nggak nyampe 120, kayaknya nggak nyampe 120. Kayak 110-an gitu kan. 100 kecil. Nah iya, 100 kecil, dan kemudian mereka harus majority vote 70%. Jadi satu orang harus di vote sama 70 orang gitu kan. Itu sih gila sih banyak sih. Sekitar 70-an orang gitu. Supaya itu menjadi paus yang baru. Paus terpilih, itu baru terpilih. Jadi mereka harus berhari-hari di dalam situ, stay gitu kan, nginep di situ, makan di situ, semuanya di situ, hidupnya di situ, tanpa terpapar informasi dari luar, ya kan, sampai akhirnya bisa menemukan orang yang dipilih oleh majority vote. Dan kalau kalian ingin tahu gimana cara supaya orang-orang masyarakat biasa tahu kalau paus sudah terpilih itu bisa dari asapnya, ya kan? Dari asapnya, benar, dari asap. Kalau belum terpilih, asapnya warna hitam ya. Kalau udah terpilih, asapnya warna-warni mungkin ya. Gue lupa sih. Iya, tapi pasti bukan warna hitam. Iya, nggak mungkin sih. Dan memang nggak ditunjukin juga sih nanti di scene akhir gitu. Nah, yang gue mau highlight, kita nggak bakal ceritain filmnya semuanya lah ya. Jadi kita highlight momen-momen penting aja. Ini adalah film ini tuh sebenarnya agak klasik sih sebenarnya. Jadi untuk film agama sebenarnya gue punya referensi di mana gue nonton film The Two Popes 2023, 2022 ya gue lupa, The Two Popes. Jadi film yang menceritakan tentang masa transisi di mana Paus Benedictus ke Paus Franciscus yang sekarang. Ada waktu itu di Netflix. Ada. Nonton di Netflix gue. Jadi, nah isunya itu yang dibawa sama tentang konservatif melawan liberal. Nah, ya kan. Jadi di sini di konklav-nya juga dibawanya sama, dibawa dengan isu yang, maksudnya isu yang dibawa itu sama, liberal versus konservatif, ya kan. Dimana liberal itu ingin bahwa gereja itu harus terbuka dengan keadaan zaman, ya kan. Tapi sebaliknya, kalau konservatif, di mana gereja harus mempertahankan tradisinya, nilai-nilai yang terdahulu ya. Nilai-nilai yang terdahulu, gitu. Mungkin gue bakal mulai dari sini, Teh. Gue bakal memperkenalkan tokoh-tokohnya, mention tokoh-tokoh yang esensial dulu nih. Oke, boleh. Misalnya kalau di liberal itu ada Kardinal Bellini. Ya, ingat kan? Bellini. Terus kalau di konservatif itu lebih banyak, ada Tedesco, terus ada Yemi, ya kan? African American, dari bukan African American, dari Nigeria. Terus ada Tremblay, ya kan? Ada Tremblay.
Terus di liberal sendiri tuh ada nanti Benitez. Nah, itu juga kardinal yang unik tuh. Ya, Itu Benitez. salah satu orang terakhir yang kayak lu lagi bikin pesta dan sebenarnya tuh lu udah undang semua orang, tapi ada satu orang muncul tiba-tiba. Tanpa diundang. Iya. Tanpa diundang. Dan dia ngomong kalau ternyata udah diundang sama paus yang meninggal. Gitu. Dan ada namanya nanti tokoh utama kita Lawrence, di mana dia itu di tengah-tengah tuh. Dia kayak masih bingung sih di awal. Dia secara pikirannya atau otaknya itu mendukung Bellini, ya iya kan? sih. Di kubu liberal. Tapi perbuatan-perbuatannya tuh misalnya dia nggak mau nerima informasi dari luar, itu kan konservatif juga tuh, ya kan? Iya betul. Dia harus stay in rules gitu kan, stay di peraturannya, dia menaati peraturan, tradisi-tradisi gereja gitu. Nah, jadi liberal versus konservatif gitu ya, Bellini versus Tedesco gitu kan. Nah, gue bakal bahas tentang nanti tokoh-tokoh yang gue mention itulah yang akan nantinya dia yang akan banyak kita mention tuh, terus yang akan banyak mengambil peran lah ya di film ini. Yang berperan gimana jalan cerita konklave ini nanti ya berarti. Bener. Nah, peristiwa sebelum konklave kalau lo ingat Apa tuh? ketika pausnya meninggal, orang terakhir atau kardinal yang terakhir yang bertemu dengan paus adalah Kardinal Tremblay. Ada satu kardinal lagi muncul ke Lawrence sebelum peristiwa konklave ini dimulai. Yang mana ya? Ada kardinal yang ngaku ke dia bahwa sebelum yang ini ya. Sebelum paus meninggal, Ada paus itu udah kayak pecat gitu kan. Kardinal Tremblay itu dipecat sebenarnya. Itu emang tuh kardinal ya hitungannya. Setahu gue bukan kardinal kemarin yang Itu kardinal juga sebenarnya. Kardinal. Kardinal juga. Kardinal Wozniak ya? Ya benar, itu pokoknya itulah. Pokoknya seingat gua. Jadi di mana dia ngaku bahwa ke Lawrence bahwa sebenarnya Kardinal Tremblay ini dipecat oleh paus. Gitu kan, sebelum paus itu meninggal. Nah, itu yang jadi pertimbangannya si Lawrence, di mana dia nyuruh asistennya untuk menyelidiki, cari tahu. Dan dia juga konfront langsung ke Tremblay gitu kan. Di film. Bahwa sebelumnya memang apakah lu benar dipecat sama paus sama Bapak Sari Paus gitu kan. Dan pertama kali Tremblay menyangkal kan. Iya, itu kayak defensif sih dia sih. Defensif kan. Iya. Mana mungkin kayak gitu ya kan dia bilang kan. Terus juga sampai dia kayak ngomong gitu. kan kalau itu mungkin maksudnya ada masalah dengan mungkin alkohol kalau nggak salah ya. Iya, karena yang lapor ke Lawrence itu punya masalah sama alkohol gitu kan. Terus tadi Kardinal Benitez from Kabul, Afghanistan. Itu daerah konflik nih. Daerah konflik, ya kan. Yang jadi masalah adalah kardinal ini nggak ada dalam undangan sebenarnya. Yang tadi kita ngomong awal ya. Iya. Nah, itu yang mau gue jelasin bahwa Paus bilang bahwa ini itu kardinal in pectore. Jadi kardinal in pectore atau dalam bahasa Indonesia itu kardinal rahasia. Jadi kardinal itu kan langsung dipilih oleh paus sendiri kan. Ya. Jadi paus melantik atau mengangkat seseorang jadi kardinal secara rahasia. Alasannya kenapa? Supaya melindungi jika identitasnya kardinal ini terbongkar gitu. Jadi si Kardinal Benitez ini adalah kardinal in pectore. Akhirnya dipersilakan kan sama Lawrence untuk gabung, untuk ikut, ya kan? Kan kita di film itu bilangnya The College of Cardinals, gitu kan? College of Cardinals, sama bareng-bareng kardinal yang lain, gitu kan? Tapi jadi masalah adalah itu, memang ada ya umat Katolik di Afghanistan, gitu kan? Di daerah-daerah konflik perang. Mungkin kemarin sih kebanyakan para kardinal sih mungkin masih pada bingung sih ya. Mungkin juga ada yang nggak percaya juga mungkin ya. Bener. Mungkin kalau kita posisi mereka juga kayak nggak percaya sih kalau kita posisi mereka. Nggak percaya pasti, maksudnya meragukan gitu kan. Itu di menit-menit akhir ya, tiba-tiba datang muncul aja. Bukan menit-menit akhir, maksudnya di menit-menit akhir sebelum konklave. Benar. Nah, tapi ini Kardinal Benitez itu nanti akan yang gue sebenarnya kayak
kuda hitam nih orang. Tiba-tiba aja ya. Tiba-tiba gitu kan. Adalah. Nanti kita bahas di babak-babak terakhir gitu. Nah, terus ada satu scene yang gue suka, di mana sebenarnya kan Lawrence ini kan, Kardinal Lawrence ini kan juga dia side-nya kan with liberals gitu. Maksudnya dia memilih Bellini yang harus menggantikan gitu kan. Karena yang dekat sama Paus yang sudah Sebelumnya almarhum Paus itu adalah Bellini. Bellini sama Lawrence gitu kan, sama Tremblay gitu. Dia lebih milih untuk Bellini harus jadi Paus, melanjutkan gitu. Terus sebelum conclave dimulai gitu, dia ngasih speech. Oh iya. Speech kecil dia bilang gitu. Itu hitungnya speech apa khotbah tuh kira-kira? Speech lah. Speech hitungnya ya. Gitu ya. Kalau khotbah kan karena nggak ada jemaatnya. Sermon. Kan nggak ada umatnya juga. gitu. Karena itu kan kardinal semua gitu. Dia bilang bahwa kalau bahasa Inggrisnya tuh gini, our faith is a living thing precisely because it walks hand in hand with doubt. Gitu. If there's only certainty, there would be no mystery, and therefore no need for faith. Let us pray that God will grant us a pope who doubts, and let him grant us a pope who sins and asks for forgiveness and who carries on. Dia bilang bahwa dosa yang paling utama itu adalah kepastian. Oh, itu dosa yang ditakut sama Lawrence ya kan? Bukan, maksudnya dia bilang bahwa dosa yang membunuh iman, maksudnya adalah kepastian. Karena jika ada kepastian gitu, dan nggak ada doubt itu kan artinya apa ya? Keraguan. Gitu ya berarti nggak ada lagi misteri. Dan iman nggak diperlukan lagi. Dia bilang. And therefore no need for faith. Si Lawrence bilang gitu. Jadi memang harus ada uncertainty gitu, ketidakpastian, dan emang harus ada doubt supaya ya there is a beauty of mystery gitu. Misteri dan dan disitulah faith itu muncul gitu, diperlukan gitu. Jadi dia bilang bahwa let us pray that God will grant us a pope who doubts, di mana pope yang meragukan, yang ragu, dan grant us a pope who sins. Jadi berikan kami paus yang berdosa, tapi dia masih ask for forgiveness, maksudnya masih minta pengampunan, dan tetap who carries on, tetap jalan ke depan. Gitu. Itu speech-nya tadi yang jadi kontroversial akhirnya di College of Cardinals, di kalangan kardinal yang lain. Yang sampai bikin heboh lah. Iya. Di situ itu salah satu dialog, monolog ke favorit gue sih. Oh. Karena itu resonan sama diri gue gitu. Maksudnya kita kan juga pasti hidup umur udah 20-an tahun, pasti kan ada somehow ada keraguan lah ya. Ada doubt, terus maksudnya ada masa-masa di mana kita meragukan faith kita gitu. Di mana kita juga masih pengen kepastian gitu. Sebenarnya itu ada atau enggak sih, gitu kan. Nah, di monolog ini tuh pengen bilang bahwa ya keraguan-raguan itu atau doubts itu memang diperlukan. Kalau nggak ada, supaya ada iman. Iman itu yang karena ada keraguan-raguan itu. Iya sih, betul sih. Gitu. Walk hand in hand with doubt, gitu loh. Itu yang gue suka. Jadi emang gitu. Dosa yang paling ditakutin adalah certainty, kepastian. Ya lu pasti hidup nggak perlu pasti sebenarnya. Kalau hidup gitu. Lu pasti ada yang salah. Berarti lu nggak perlu faith, gitu ya. Gitu. Karena hidup tuh harus ada sedikit belok-beloknya. Kalau tetap lurus terus itu pasti ada yang dibelokin ya pasti ya. Jadi nggak mungkin lurus. Oke. Gitu. Tapi kalau lu di sebelum conclave gitu, ada yang lu mau ini nggak? Lu notice gak atau lu mau pop up gitu? Mungkin nggak ada ya, mungkin karena ini juga karena persiapan sih, baru persiapan. Iya, masih belum terlalu ini juga, gue masih tetap masih awal masih bingung sih. Iya, masih bingung ya. Maksudnya masih lu grasping sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan. Lu masih mencerna. Ada ini gitu. Karena bisa bilang ini nggak bisa bilang cukup baru juga sih. Lebih ke baru kali ini gue ngelihat conclave yang itu kayak gimana. Conclave yang asli kejadian kayak meskipun gimana. Kita nggak tahu ini beneran asli atau enggak ya, karena ini kan gambaran dari potret
peristiwa Conclave, aslinya, iya. conclave gitu. Oke. Tapi setelah itu kan baru terungkap bahwa ternyata speech ini tuh sebenarnya untuk Bellini gitu. Untuk supaya seolah-olah untuk menggait suara kaum yang liberal. Gitu kan? Iya sih. Jadi gue mulai doubt juga nih sama karakter Lawrence gitu. Ini speech tadi tuh emang dari hatinya sendiri. Kan dia bilang kan, let me speak from my heart, gitu dia bilang gitu kan. Atau memang ini strategi Lawrence supaya menggait vote untuk si Bellini gitu, yang liberal. Tapi kalau misalnya itu disebut strategi, kayaknya nggak berhasil kayaknya sih. Iya, nggak berhasil. Karena setelah itu masuk ke conclave-nya nggak berhasil karena udah kayak gitu pun suara Bellini nggak nolong di conclave yang pertama. Di Malah vote yang pertama. ada yang ngevote ada yang ngevote Lawrence sendiri. Lawrence, benar. Jadi conclave-nya di pemungutan suara yang pertama, di voting yang pertama belum ada hasilnya karena belum ada yang dapat majority vote. Masih sekitar paling banyak kayak 20-an ya, paling banyak ya. Benar. Yang memimpin Kardinal Adeyemi. Itu salah satu Nigerian. untuk awalnya sih itu kuda hitam si Adeyemi tiba-tiba muncul. Benar. Karena dari awal tuh penonton tuh nggak notice bahwa Ada loh. emang ada, cuman nggak perannya tuh nggak banyak gitu. Adeyemi, kemudian dari Tedesco baru ya kan. Tremblay apa Bellini dulu ya? Terus ada Tremblay, Tremblay dulu ya, baru Bellini. kemudian baru Lawrence. Kemudian ada satu tuh Benitez tiba-tiba, ya kan? Iya, tiba-tiba. Benitez. Gitu. Jadi penonton tuh diarahkan untuk wah kayaknya yang bakal menang nanti ada Yemi nih. Nigeria. Mungkin makanya Bellini bilang kan, mungkin kita akan dapat pastor Nigerian pertama. Pope Nigerian pertama. Gitu kan. Itu sih nggak tahu bisa dia cukup rasis apa enggak sebenarnya sih ya. Iya tapi gitu, it is what it is gitu kan. Karena Pope belum ada Pope yang sorry to say Nigerian gitu kan. Sorry to say kulit hitam ya. Iya, kulit hitam gitu. Belum ada gitu dalam sejarahnya. Nah, Tedesco itu kan dia dari konservatif, ya kan. Jadi dia bilang gini, nggak salah dong kalau gue sebagai uskup atau kardinal dari Roma, ya gue jadi Pope dong. Karena Pope itu kan memang harus orang Roma, dia bilang gitu kan, orang Itali. Iya, Itali. Dia bilang, ya karena supaya mengembalikan kepercayaan, ya kan, kepercayaan umat ke gereja lagi. Gitu. Itu sih gue sih sempat ketawa sih bagian itu sebenarnya sih. Iya kan. Tapi memang karakter Tedesco ini menurut gue menambah warna sih. Iya sih. Iya jadi nggak yang flat aja ya. Nggak flat aja, benar. Menambah warna sih menurut gue. Itu bisa cukup unik juga ya. Dan nambah komedinya. Iya. Ya kan? Ya kan? Digila lagi conclave gitu ya. Bisa tuh dia ngepot gitu kan. Ya kan? Dapet itu tuh dia. Itu bener gue kaget sebenarnya sih. Ya kan? Itu gue kaget sih lah. Itu mendukung karakterisasinya dia di mana dia uskup yang keras, lengean gitu. Keras juga yang keras gitu kan. Gitu konservatif. Tapi itu juga sebenarnya agak kontradiktif ya. Dia pandangannya pandangannya konservatif. Tindakannya liberal ya. Tapi ini ngepot. Iya makanya. Gitu. Nah, balik ke Adeyemi. Di mana ternyata ketika dia sudah mau memuncak tuh, ya kan? Maksudnya, wah, dikit lagi suaranya makin banyak nih. Dikit lagi nih. Vote-nya udah makin banyak. Di angka 40 bahkan. Bukan 50 ya? 50 bahkan ya. Ya. Terkena skandal. Ada, skandalnya ada. Skandal, ya kan? Skandalnya apa? Ada lah, ntar juga biarin mereka nonton sendiri aja. Ntar enggak mungkin kita ngomong sini. Nggak apa-apa kan, spoiler. Nggak apa-apa lah. Ya kan? Skandalnya adalah ternyata ini berhubungan dengan kejadian 30 tahun lalu ya? 30 tahun lalu. Tapi lama juga 30 tahun ya? 30 tahun lalu lama. Jadi skandalnya 30 tahun yang lalu di mana dia melakukan inilah ya, hubungan gelap gitu ya. Itu sih nggak ngerti gue sebenarnya sih. Itu saya kata gue nggak tahu kata siapa, katanya itu dia kan masih 19 tahun ya kalau nggak salah ya.
Iya, maksudnya dia itu jadi ada pelayan yang datang, ya kan, suster ya. yang sister yang datang di konklav itu, Nigerian juga, ya kan, kulit hitam gitu, dan itu ternyata adalah umat dari Adeyemi yang hubungan gelapnya itu, dari hubungan gelapnya itu. Dan ternyata mereka kalau di cerita tadi filmnya mereka sudah punya anak. Gitu. Tapi anaknya itu ya nggak tahu sampai sekarang bapaknya bahwa itu Adeyemi. Iya benar, bapaknya itu Adeyemi. Jadi memang Adeyemi terkena skandal gara-gara itu, ya kan? Lawrence, tokoh utama kita pusing, ya kan, pusing. Iya. Oke. Akhirnya konfront dengan Adeyemi gitu, mempertanyakan apakah benar skandal ini gitu kan. Dan dia kan sebelumnya juga menemui si suster yang aduh gue lupa namanya siapa lagi. Shanumi ya? Ya benar Shanumi. Terus akhirnya dia ketemu sama susternya menceritakan ke dia. Tapi ceritanya nggak langsung cerita. Kalau saya tuh dia tuh pakai apa confession pengakuan itu ya? Pengakuan. Jadi kayak dia pengakuan dosa lah gitu susternya. Gitu kan. Setelah itu baru Lawrence bilang lu nggak bisa jadi pop lagi gitu. Tapi lu bisa ngulang dari awal kalau mau. Bener. Jadi memang skandal Adeyemi ini membuat Kardinal Adeyemi nggak bisa jadi pop. Gitu kan. Dan semua vote suara untuk Adeyemi menghilang. Bener. Padahal Adeyemi dibilang gitu. Bukannya lu yang bilang sendiri di speech lu yang awal, di khotbah lu yang awal gitu, bahwa let us God grant us Pope who has sins gitu kan, who has sins gitu. Terus dia bilang and ask for forgiveness, gitu kan. Itu sih. Tapi ya nggak bisa, pada akhirnya nggak bisa. Akhirnya suaranya pun jatuh. Di voting yang selanjutnya suaranya jatuh. Jadi cuma 9 ya kalau salah. Iya, dari 50-an tuh gila sih jatuhnya. Itu benar. Ini yang menarik tuh sebenarnya dari kalau ngomongin isi film itu adalah politik yang ini sih, gue suka banget. Yang dimana ternyata ada yang mengorkestrakan. Iya benar, ada yang mengorkestrakan, dan ini tuh kayak sesuatu konspirasi gitu lah, ya kan? Mereka berkonspirasi supaya menjatuhkan seseorang atau suatu kubu gitu. Biar kubunya yang dia dukung tuh bisa kepilih. Bener gitu. Dan ternyata skandal Adeyemi ini itu dibuat oleh salah satu kardinal yang bisa kita bilang pas pemungutan suaranya juga kedua ya apa ketiga. Iya, setelah di voting selanjutnya kan tadi kan kita lu bilang bahwa Adeyemi ini suaranya akhirnya turun drastis. Kantong suaranya pindah ke Kardinal Tremblay. Nah, Kardinal Tremblay ternyata yang mengorkestrasikan bahwa dia yang menempatkan sister apa namanya? Shanumi untuk ikut dalam konklav. Nah, ya pas kan? Lawrence tahu terus coba konfront, dia ngaku nih ya bukan gue yang nyuruh, tapi paus terdahulu. Iya, paus terdahulu yang nyuruh gue, dia bilang gitu. Ya sebenarnya kita juga nggak tahu itu beneran apa enggak benernya. Bener, iya betul. Ya? Sampai Sister Agnes. Nah, di sini kan ada Sister Agnes, ya kan. Sister Agnes ini yang kepala para susternya gitu lah ya. Iya. Kepala susternya gitu. Sister Agnes berbicara gitu bahwa mungkin kita suster biasanya nggak kelihatan gitu. Tapi sebagai perempuan, sebagai suster juga kita juga punya mata dan telinga. Dia bilang gitu. Jadi akhirnya Sister Agnes speak dan Sister Agnes bilang bahwa ya itu yang membuat Sister Shanumi ini ada di konklav ya gara-gara di-arrange sama Tremblay gitu. Yang dimana Tremblay minta izin dulu ya kalau salah ya, ada izin apa dulu gitu ya. Betul. Nah akhirnya barulah si Adeyemi bilang Judas asik. Ya kan? Itu ngomongnya pengkhianat gitu dia bilang. Dia tuh Judas tuh gue lupa pas scene itu atau scene akhir ya. Ingat gak yang akhir? Yang ntar kita jelasin. Scene ini ya. Bukan scene akhir ya? Scene yang pas dia makan.
Oh, gua kira tuh scene akhir yang pas si Lawrence bagi-bagi kayak kayak Oh iya map benar gitu. benar. Itu benar. Scene itu bukan scene akhir lah. Bukan scene akhir deh. Kayak scene di tengah-tengahnya gitu lah, di tengah-tengah konfliknya gitu kan. Pas udah mau keluar guys konfliknya itu bener ya. Iya benar, udah mau kelar gitu. Nah, setelah itu barulah apa namanya semuanya Udah mulai chaos itu bener. udah mulai chaos sampai apa namanya Lawrence harus. Nah, oh ya gue juga baru ingat bahwa Lawrence harus masuk ke kamar almarhum Paus. Padahal kamarnya udah di-seal padahal ya kan. Dia harus broke the seal untuk mencari bukti gitu, kebenaran bahwa udah nggak ada kandidat lagi yang cocok buat jadi paus gitu. Semuanya orang berdosa. Bahkan katanya Paus sendiri pun tidak mempercayai siapapun. Bener, ya kan akhirnya dia ya itu konklusi yang didapatin setelah dia melihat dia Kayak buku rekening itu masuk sih. ke kamar almarhum pausnya, iya benar. Jadi akhirnya barulah ke scene yang dimana makan itulah, scene ruang makan itulah, dimana dia ngebagiin dokumen rahasia, ya kan, dokumen rahasianya baru si Agnesnya itu barulah confess gitu, speak up benar gitu. Sampai akhirnya dia bingung, dia mau milih siapa gitu, karena di samping temennya Cardinal Bellini nggak mau, ya kan sebenarnya nggak mau. Nah iya, beneran kayak nggak mau gua. Cuman kan si Lawrence kan pasti awalnya dia kan bilang dia lebih baik milih orang yang nggak mau kepilih daripada orang yang berambisi buat kepilih. Oh iya, di film ini tuh bilang bahwa lebih baik orang yang nggak mau jadi pemimpin itu jadi pemimpin daripada pemimpin yang berambisi. Itu yang harusnya nggak boleh jadi pemimpin, gitu kan? Iya. Terus Bellini bilang bahwa sebenarnya dia tuh gue merasa kayak dia tuh mau nggak mau gitu loh, ya kan? Nggak mau karena dia tahu bahwa Pasti bakal berat bebannya. Gereja ini udah bobrok gitu ya, udah banyak yang harus diberesin kalau dia jadi paus. Tapi di sisi lain dia juga karena dia juga ini bilang kalau liberal mau bersatu Harus ada yang ya lu bilang ke voters yang milih lu untuk suaranya ke gua gitu kan. Padahal si Lawrence bilang gua nggak mau jadi pope gitu. Gue juga bingung kok ada yang milih gue. Terus sampai si Bellini bilang bahwa nggak mungkin, dia bilang kan. Oh iya. Lu harus lu harus sided gitu, lu harus sided, ya kan? Oh iya. It is a war, dia bilang gitu kan. Terus juga dia bilang Bellini bilang ke Lawrence bahwa lu tuh harus cek ya. Iya, maksudnya di setiap hati terdalam para kardinal itu pasti ada keinginan. Ada keinginan pasti dia pengen jadi paus. Gitu. Nah, lu tuh masih ngecek. Iya. Gitu. Sampai di scene di mana dia harus pemilihan lagi setelah tahu bahwa setelah masalahnya Tremblay ini terungkap gitu. Jadi kan sekarang kan berarti kalau ada Yemi udah nggak bisa, Tremblay juga udah nggak bisa. Secara logika harusnya Tedesco kan. Tedesco yang diuntungin. Secara logika. Belli ini juga suaranya kecil. Sisanya kan berarti tinggal Lawrence, Bellini, Tedesco sama Benitez. Ya kan? 4 tokoh ini nih yang tersisa. Ya kan? Akhirnya kalau lo inget Lawrence choose himself. Oh iya. Dia nulis namanya sendiri. Itu pas di hari ketiga ya, kalau salah ya. Aduh, gue lupa di hari keberapa. Gue udah nggak ingetin sih. Cuman ketika dia nulis namanya sendiri, terus dia plead gitu kan, bahwa apa yang ditulis di sini adalah keinginan Tuhan untuk jadi paus gitu kan, keinginan dia untuk jadi paus. Dan tiba-tiba cedar, ada itu scene epic juga sih. Itu gue sih kaget bener sih. Itu kaget, gue juga kaget. Itu juga gue kaget. Ternyata di luar ada terjadi sesuatu gitu ya. Ya cukup kayak aksi terorisme lah gitu ya. Aksi terorisme di mana ada bom terjadi gitu. Ya, bom di kota itu di piazza apa gitu kalau kemarin. Di sekitar tempatnya dan the man detonate himself gitu. Bom bunuh diri. Gitu kan. Nah, itu sebenarnya scene di mana menurut gua scene yang apa ya? Kayak itu tuh scene artnya gitu loh. Yang pas mana? Yang pas meledak atau meledak ya? Itu scene
scene kayak lukisan sih sebenarnya sih, ya kan menurut gue. Kenapa tuh? Karena menurut gue scene itu tuh kita bahas sinematografi ya. Oke. Bagus. Tapi itu cakep sih, yang pas Cakep ledakannya banget. sih. Cakep banget itu kan. Terus sampai dijadiin GIF kan, banyak jadi GIF gitu. Karena epic gitu. Karena itu udah memulai udah climax-nya gitu ya kan. Akhirnya Lawrence write himself gitu, ya kan? Write himself. Setelah itu Lawrence lihat di apa? Mural di atas gereja gitu kan. di atas. Kayaknya yang dilihat itu iblis kan sih? Itu gua lupa sebenarnya sih. Iya kan? Tapi iblis tapi wujudnya tuh kayak manusia gitu. Menurut gue iblis sih yang dilihat. Jadi maksudnya di sini itu tuh mau portray bahwa nggak ada orang lagi yang cocok selain gue nih sebenarnya. Gitu loh. Dia maksudnya mau nunjukin bahwa Lawrence juga sebenarnya punya keinginan gitu. Punya apa? Desire. Iya, desire. Apa desire itu? untuk jadi pop juga sebenarnya menurut gue. Karena dia ngelihat nggak ada lagi yang bisa gue pilih gitu. Nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok. Bobrok semua kan itu ya. Oh, gue inget lagi. Kayaknya itu Lucifer deh. Kayaknya ya. Lupa sih bener sih. Itu malaikat yang The Fallen Angel deh. Tapi karena humanoid, karena scene itu kalau gue pikir yang sekarang gitu ya. Itu kayak dia tuh seolah-olah kayak Lucifer. Maksudnya dia mau mencuri kemuliaan Tuhan gitu loh. I see. Kayaknya ya udah gue yang harus jadi Pope. Tiba-tiba sini tuh jedar gitu kan. Di sini tuh makanya realize baru. Gitu. Setelah itu barulah akhirnya konklav berpindah, ya kan? Nggak bisa di ruangan itu lagi, sidangnya nggak bisa di ruangan itu lagi. Itu bukannya masih dievakuasi dulu ya? Iya, masih dievakuasi. Yang ruangannya tuh mirip bioskop tau gak sih? Ya kan? Mirip bioskop. Nah, disitulah baru Bellini versus Tedesco. Asik, ya kan? Tedesco bilang, inilah hasilnya kalau lu membiarkan mereka, ya kan? itu sih gue ketawa ya kan? begitu. Lu membiarkan mereka satu tembok dengan kita. Iya, bersebelahan, bertetanggaan dengan kita. Mereka gitu. makan dari hasil jeripaya kita. Sedangkan mereka di tanah asalnya itu apa namanya? Menjelek-jelekan kita. Gitu kan? sih. Kita sebagai gereja ya harus berperang melawan mereka. Di sini tuh lebih ke apa perang ideal di sini sekarang. Udah benar-benar kelihatan perang ideal lah. Iya, dari sebelumnya ya. Bener. Maksudnya ya harus berperang gitu. Ya kan? Sedangkan Bellini bilang, lu nggak bisa begitu, dia bilang, ya kan? Bellini bilang, pokoknya lu nggak bisa kayak gereja tuh nggak bisa ke arah yang kayak gitu, ya kan? Kalau nggak, gimana kepercayaan gimana orang-orang akan percaya lagi sama gereja? Dia bilang gitu kan? Oh ya, sama ini scene yang gua suka sih yang ini. Yang si Benitez kalau nggak salah. Nah, akhirnya ada omongan Benitez akhirnya ngomong. Dia speak up dia muncul sebagai penengah. Nah, itu gua suka sih dialognya yang itu gereja adalah tindakan kita. Oh iya benar. Benitez baru muncul gitu kan. But sorry brother, dia bilang gitu kan. Kalau lu berbicara tentang perang gitu, apakah lu tahu perang yang sesungguhnya gimana? Gitu kan? Gila sih. Gua kardinal dari tempat daerah konflik. Tahu bahwa berapa banyak orang korban jiwanya. Dari umat manapun ya itu ya. Ya kan? Mau mereka ataupun kita, itu pun sama, maksudnya sama. Kok jadi korban pada akhirnya. Nggak ada yang berbeda. Terus dia bilang perangnya tuh sebenarnya bukan di sana, tapi di sini, ya kan? Dalam hati kita perangnya. Itu sih gila sih. Dia bilang gitu kan. Jadi dia bilang ya itu maksudnya kalau lu mau tahu perang ya gua yang lebih tahu maksudnya gitu loh. Dari kalian semua. Iya, lu semua tuh nggak ada apa-apanya gitu. Ya kan? Gua melayani di daerah konflik gitu. Yang dimana perang itu perang itu udah kayak di makanan. Iya benar. Dia bilang gitu. Nah akhirnya setelah itu barulah kita ke scene pemilihan lagi voting ulang ya, tapi voting yang ulang. Dimana ya udah akhirnya voting ulang. Yang sebenarnya nggak mungkin ada Yemi menang dong. Ada Yemi nggak mungkin menang. Trembling nggak mungkin menang. Tedesco juga udah nggak mungkin. Berarti sisanya ada Tedesco,
Bellini, Lawrence sama Benitez. Ya kan? Tapi kayaknya dari yang scene kayak di bioskop itu nama Tedesco kayaknya udah nggak mungkin sih. Iya, Tedesco udah nggak mungkin. Udah nggak mungkin. Ya kan? Bellini masih Bellini juga ya kecil sih. emang kecil banget kan. Emang beberapa kali pemilihan emang juga kecil. Gitu. Akhirnya Benitez muncul as a winner. Bener itu gua tahu Benitez bakal menang tuh dari yang sinema, yang pas scene dia yang ngomong tadi itu. Itu ini udah fix, ini udah. Ini pasti ya. Udah. Ini yang pasti bakal ngegait suara. Iya. Gila, Dan tuh timingnya pas menurut gua sih. Timingnya pas, benar. Timingnya pas. Akhirnya Benitez muncul sebagai juara gitu, winner. Dia ingin dinobatkan sebagai paus yang baru Dengan namanya dengan nama Innocentius. Ya. Artinya apa? Innocentius. Berarti dia yang Tak berdosa. Iya, Itu gila, dia. innocence. Itu gila banget sih, gua nggak kepikiran bahwa namanya bakal Innocentius gitu. Wow, gitu kan. Dan Anda kira sampai di situ saja? Nah, inilah kita masuk ke plot twist cerita, ke plot twist filmnya. Itu wah, Barulah setelah konklav berakhir, Lawrence diberitahu oleh asistennya gitu ya. bahwa ternyata Benitez pernah ada tindakan medis ke Swiss, ya, ke Swiss, Jenewa. Jenewa, ke Swiss, tapi tindakan itu nggak jadi pada akhirnya. Dan asistennya Lawrence pun mencari tahu klinik apa yang di ini, Benar. yang klinik apa. dijumpai. Akhirnya scene berlanjut ke Lawrence di mana dia harus Konfront langsung sama Benitez. face to face langsung. Nanya lah bahwa ternyata di situ twistnya adalah Benitez itu Mempunyai penyakit langka sih. bukan penyakit langka, kondisi ya. langka, di mana dia dibesarkan sebagai laki-laki, tapi dia juga punya rahim, ya kan, dia punya uterus. Tapi dia baru tahu pas usia 30-an kalau salah ya. Benar. Dia baru tahu ketika dia dewasa. Dan itu dia taunya pas dia juga menjadi uskup ya. Apakah dia Benar, uskup. Jadi uskup. Jadi bahasa medisnya intersex lah ya, intersex. Itu dia punya gua lupa sih apa bahasa medisnya sih. dua kelamin dalam satu tubuh gitu, laki-laki dan perempuan. Dia udah bilang ke paus yang Sebelumnya. almarhum paus bahwa dia pengen mengundurkan diri, tapi pausnya malah bilang enggak, dan mengangkat dia jadi kardinal malah. Gila sih. Ya kan? Nah disitulah pergolakan batinnya Lawrence gitu. Ternyata setelah konklav pun gue nggak bisa tenang nih, maksudnya harus tetap jadi beban pikiran gitu kan. Tapi Benitez akhirnya bilang ya, I am that God made me. Aku adalah yang Tuhan ciptakan. Iya. Setelah itu baru filmnya selesai. Tapi Di situ akhirnya berarti Lawrence sudah selesai tugasnya. Tugasnya sudah selesai dan hanya Lawrence doang yang tahu menerima bahwa Lawrence dan asistennya. iya, bahwa Benitez ini ternyata bukan fully man. iya benar, bukan pria yang sepenuhnya pria gitu. itu. Ya kan? Inilah plot twistnya. Wah, gila banget ya. Sih. Film ini gila banget ya. Gila sih ini filmnya. Makanya dibilang film ini kontroversial ya karena itu. Banget. Ya kan? Terus juga kan pas kalau selesai film kan pas nyampe rumah, gue iseng-iseng tuh cari kenapa konklav itu kontroversial. Katanya ada bilang kalau ternyata penggambaran konklav itu tidak sesuai lah, kalau nggak salah. Maksudnya mungkin karena film ini tuh tadi gue bilang, maksudnya mereka nggak bawa isu liberal versus konservatif, tapi film ini tuh dengan akhir yang seperti ini berarti dia menempatkan dirinya ke arah liberal gitu. Ya kan? Mungkin karena itu. Mungkin sih. Sedangkan gereja Katolik ini kan penggambarannya deh misalnya ada kura-kura, ingat gak? Oh iya tahu. Itu pengen menggambarkan bahwa gereja Katolik itu seperti kura-kura, pelan, Tapi bijaksana, gitu kan? Tapi tetap jalan gitu, tetap kuat gitu. terus juga kayaknya coba benernya kalau gue salah, kayak gereja Katolik itu menganut sistem patriarki. Oh ya, iya, patriarki benar. Makanya kan mungkin pas hanya anggapan ada yang siapa Benitez kan ini. Benar. Nah itu juga benar bahwa peran tadi gue mau ngomong padahal ketika yang bagian yang Sister Agnes ya.
ini juga peran perempuan tuh di film ini juga krusial gitu. Maksudnya penulis dan sutradara pengen nunjukin bahwa perempuan itu juga perannya dalam gereja juga cukup penting, cukup impactful lah ya. Iya, benar. Dimana gereja sendiri itu tadi yang lo bilang patriarkis sistemnya. Mungkin yang bikin kontroversial seperti itu. Iya sih. Dan ini juga fun fact bahwa Kardinal Lawrence itu nama depannya itu adalah Thomas Lawrence. Iya, Thomas. Jadi memang di film ini tuh dia bertindak sebagai Thomas, gitu kan, mempertanyakan semuanya, gitu kan. Oh iya. Doubting gitu ya. Pan saya yang speech-nya benar tentang keraguan-keraguan juga. Keraguan-keraguan. Karena dia sendiri juga ragu sama dirinya sendiri gitu kan. Apakah gua mau jadi paus? Apakah ini masih bisa lanjut segala macam? Benar. Sebenarnya banyak scene-scene di mana yang secara simbolis yang gue masih nggak paham. Misalnya kayak ini deh, scene. Tapi sebelum itu kita bahas dari segi teknisnya dikit aja. Gue suka banget sinematografi itu di film sih. ini. Apalagi atau yang pakai payung. Nah, itu dia scene itu gue suka banget teh. Itu juga gue suka itu yang pas pakai payung-payungnya itu dari payung atas. Hujan itu kan, iya, yang putih dari atas, semua gitu kan, iya. di-tag dari atas. Terus kedatangan para kardinalnya, ya kan. Maksudnya menunjukkan apa ya, keberagamannya gitu. Ada kardinal yang jenggotnya panjang, ya kan. Ada kardinal Asia, ada yang ngerokok gitu kan, ada yang tapi ngerokok. Gue sih kaget sih pas ngeliat ada kardinal tapi ngerokok. Mungkin karena gue juga belum tahu juga ya. Iya. Itu kaget juga. Ya itu namanya juxtaposition gue bilang, ya kan, di episode sebelumnya. Sesuatu yang kayaknya nggak cocok dari di situ, tapi tetap ada di situ untuk menimbulkan kesan itu. Setelah ketika kita ngelihat scene itu, kardinal kok tapi ngerokok, tapi bagus. Puitis jadinya gitu kan. Itu just a position. Terus scene di konklave datang, terus scene di mana dia persidangannya itu, konklave-nya berlangsung. Terus scene di mana yang tadi balik lagi yang gue bilang poetry itu juga, kayak lukisan di mana yang ledakan itu muncul. Terus di mana scene mereka ngobrol di terakhir tuh, ngobrol yang di tempat yang kayak bioskop yang gue bilang. Oh iya tahu. Pengambilan gambar, scene dan pengambilan gambar, penggunaan cahaya itu di sini bagus banget. Pemilihan warna, gradingnya, ya kan. Gila itu sinematografi gila. Scoringnya juga mantep banget, scoringnya, ya kan. Suaranya tuh cukup bikin kita jadi ikutan tegang juga ya. Tegangnya dapat banget, suspense gitu. Kita nggak tahu, aduh abis ini ada apa ya? Ada apa lagi nih abis ini nih? Terus, gitu kan. Kenapa bisa bakal dibuka begini? apa lagi? Iya benar, kenapa bisa begitu? Bahkan itu ya, dari scene awal tuh sebenarnya gue udah, kan kardinal tuh banyak suaranya yang berat-berat gitu kan, karena udah tua gitu. Wah anjir, bagus banget gitu. Ya kan? Bassnya dapat banget gitu. Terus sampai kalau mereka menutup pintu. Oh iya. Gitu kan, sampai akhirnya hening. Kayak semua suara langsung hilang, isolasi. Benar. Sebenarnya harusnya soundnya juga bagus banget ini soundnya, tapi scoringnya bagus. Tiba-tiba sebenarnya ini kayak suspense sih, misalnya kayak scene-nya itu membuat suspense itu adalah perasaan di mana lu nggak tahu harus ngapain gitu, lu mempertanyakan selanjutnya ada apa ya gitu loh, kayak perasaan di tengah-tengah gitu, tegang gitu loh. Lu nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, suspense gitu. Ya itu maksudnya di mana dia pakai scoringnya itu supaya, karena ini movie-nya based on dialog gitu, banyak dialog gitu-gitu. Jadi ya lu harus tetap, supaya penonton nggak bosan, lu harus tetap pace-nya harus tetap lu jaga. Oh iya, tapi ini film ini darah nggak berasa ya? Ini sih pintar kan? Gue bilang kan. Bisa bikin gimana caranya biar penonton tuh kagak ngantuk pas nonton. Iya bener. Makanya gue bilang ada komedinya, ada aksinya, ya kan. Terus tapi yang paling buat itu berhasil adalah scoringnya menurut gue. Scoringnya itu berhasil. Dan gue bilang di film ini tuh jadi gini. Gua tuh menurut gua film yang bagus atau yang gua suka adalah film yang gua nggak pengen film itu selesai gitu.
Gue nggak pengen film itu menuju ending. Gue pengen film itu lebih lama. Di film ini gue ngerasain itu. Tapi misalnya kalau itu agak dilamain lagi, kayaknya susah sebenarnya kalau pengen dilamain lagi sih. Tapi gue berasa kayak gue pengen lihat lagi. Maksudnya abis ini apa gitu loh. Gue masih pengen film itu jangan berhenti di sini gitu loh. Tetap keep rolling gitu. Karena gue pengen tahu cerita selanjutnya apa. Gitu. Mungkin gue harus baca novelnya mungkin ya. Gue kira novelnya udah ending novel tuh sama kayak ini, bukan ya? Ya mungkin sama sih. Cuman kan mungkin di novel kan harus lebih detail ya. Gitu. Oh, I see. Bener. Nah, kalau dari segi teknis ada lagi gak yang lo mau ini? Paling nggak ada, paling selain sinematografinya yang penting payung gitu. Iya, bagus banget ya. Itu gila sih. Bagus banget ya. Oh ya, gue baru inget. Sutradaranya, Edward Berger, ini sebenarnya dia adalah sutradara dari All Quiet on the Western Front. Anjir. Iya kan? Ingat kan? Ada kan? Ingat kan? Ingat. Itu kan film juga nominasi Oscar tahun lalu ya? Bukan 23 ya? Dia 23. 23 benar. Bener kan? Oke. Itu. Anjir. All Quiet on the Western Front. Itu sih. Itu juga film bagus kan? Filmnya bagus. Itu juga, ini sutradaranya ternyata dia juga, Edward Berger gitu. Nah, masuk ke yang tadi, yang gue bahas. Banyak scene-scene sebenarnya simbolis yang kayak gue masih bingung. Yang mana gitu. aja tuh? Scene terakhir, Teh. Terakhir tuh yang akhirnya terpilih, orang-orang bahagia, terdengar sorakan orang-orang gitu, happiness. Terus si Lawrence juga ada akhirnya tugas gue selesai. Dari jendela dia ngeliat ke bawah, ada 3 perempuan pakai baju putih keluar. Dari konklav, dari bangunan konklav. Oh iya. Dari situ. Itu pasti ada maknanya itu. Nah, itu kita serahkan ke produser direkturnya aja ya. Iya kan, pasti ada maknanya kan. Itu juga bingung gue sebenarnya itu sih. Maksudnya scene itu nggak pasti ada meaningnya, pasti ada maknanya. Maksudnya nggak cuma random aja di shoot kayak gitu. Tapi kita sebagai gue rasa ya nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Tapi kalau gue mau prediksi prediksi, kayaknya itu melambangkan putih itu kan maksudnya suci, merpati. Kayaknya itu Roh Kudus gitu loh yang keluar. Nah itu gue sih kurang. Karena kan kayak pengen melambangkan Roh Kudus juga gitu. Yang keluar dari itunya, apa namanya? Setelah konklav ini selesai berarti emang pilihannya udah bener gitu. Pilihannya udah bener. Menurut gue kayak gitu. Cuman ya balik lagi ya, gue mungkin kita harus nonton lagi, analisis kayak gimana. Ya kan? Gitu. Ada lagi Teh yang mau sampein untuk buat film ini? Kita rekomendasi banget teman-teman, meskipun teman-teman bukan Katolik even ya, ini dari agama apapun bisa. itu bisa banget. Kemarin kita yang di Sneba ada yang pakai hijab juga. Ada pakai hijab juga, banyak juga yang pakai hijab gitu yang nonton. Karena ya memang ini ya art gitu, ya kan? Bisa dinikmati oleh siapa aja sebenarnya. Apa lagi ya kayaknya kalau dari gua mungkin nggak ada sih dari gua sih. Ray Fiennes itu carry from start to finish the show it's bagus banget. Oke, bagus sih dia sih. Bagus banget. Terus juga menurut lo merata gak semua? Merata. Meskipun tokoh-tokoh sentralnya banyak, tapi kita dikasih background story-nya dulu dan motifnya apa, jelas jadi semuanya. Gitu menurut gua. Iya sih cukup merata ya. Cukup merata. Jadi memang ini menurut gua film yang deserve lah sebenarnya, pantas lah di level Oscar. Bisa masuk nominasi, bisa menang juga Oscar Award. Benar, gitu. Jadi mungkin cukup ya untuk episode kali ini. Cukup sih ya. Cukup ya. Iya. So, ayo teman-teman boleh ditonton filmnya. Gue rekomendasi banget gitu. Selanjutnya boleh komen gitu ya, kita mau nonton film apa lagi gitu atau bahas film apa lagi. Boleh sih, boleh. Boleh ya? Boleh. So, gua Hans pamit. Dan juga gua MT juga cabut. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa kawan.